Assalamualaikum. Halo teman-teman, kali ini lansia jalan-jalan OTW ke Monkassel. Monumen kapal selam atau Monkassel berada di ujung paling timur Jalan Pemuda Surabaya dan hanya berjarak beberapa ratus meter dari stasiun kereta api Gubeng Lama ke arah barat. Letaknya di tepian Kali Mas. Masuk halaman parkir roda 4 di Surabaya Plaza. Selamat datang. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Menuju pintu masuk di Jalan Pemuda Surabaya. Pintu masuk Monkassel sisi Jalan Pemuda. Destinasi wisata Monkassel ini terbilang murah karena harga tiket masuknya hanya sebesar Rp15.000 per orang dan merupakan destinasi wisata yang edukatif serta syarat dengan menumbuh kembangkan jiwa patriotisme bagi generasi penerus bangsa. Sejarah singkat, latar belakang, serta spesifikasi teknis KRI Pasopati 410. Kapal selam Pasopati 410 merupakan kapal selam kelas Rizky, sebuah kapal selam diesel elektrik yang populer pada masa Perang Dingin. Kapal selam ini dibuat pada tahun 1952 di Uni Soviet dan mulai bertugas di jajaran TNI Angkatan Laut pada tahun 1962. Dan kapal selam ini menjadi salah satu kapal selam paling bersejarah di armada Angkatan Laut Indonesia. Kapal selam ini memiliki panjang 76,6 meter dan tinggi anjungan 5,5 meter, serta lebar maksimum 6,3 meter. Dengan menggunakan mesin diesel elektrik, memungkinkan kapal selam ini mencapai kecepatan 18,3 knot di permukaan, serta 13,5 knot di bawah permukaan. Kapal selam ini mampu menyelam mencapai kedalaman maksimum 250 meter. Kapal selam ini diawaki 63 orang, yang terdiri dari 16 orang berpangkat tamtama dan bintara, 11 orang berpangkat perwira, serta 1 orang komandan kapal selam. Senjata utama kapal selam ini adalah torpedo, dan kapal selam ini mampu membawa 12 torpedo, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 10 torpedo berada di haluan dengan 4 peluncur torpedo, sedangkan 2 torpedo terletak di buritan dengan 2 peluncur torpedo. Panjang masing-masing torpedo ini adalah 7 meter, dengan diameter 30 cm, sedangkan berat masing-masing torpedo mencapai 1.900 kg. Ada sedikit pertanyaan, bagaimanakah cara memasukkan torpedo yang panjangnya 7 meter ke dalam kapal selam? Torpedo dibopong oleh 14 ABK melalui jalan khusus torpedo. Torpedo itu dimasukkan ke dalam kapal selam. Di dalam kapal selam ada krana yang menopang torpedo agar tidak jatuh. Baru setelah itu torpedo diletakkan pada tempatnya masing-masing. Khusus untuk torpedo buritan langsung dimasukkan ke dalam tabung peluncur torpedo dari luar. Agar torpedo bisa mengenai sasaran dengan tepat, kapal selam ini dilengkapi dengan alat yang bernama bilik torpedo. Selain bilik torpedo, ada juga sonar yang berfungsi sebagai alat pendengaran kapal selam di dalam air kalau ada benda yang mendekat. Ada juga periskop yang berfungsi untuk melihat apa yang terjadi di atas permukaan tanpa harus muncul sepenuhnya. Selain itu, periskop ini juga berfungsi untuk mengamati permukaan, navigasi, dan pengintaian. Adapun otak yang mengatur semua aktivitas kapal selam ada di sistem pengendali, mulai navigasi, penyelaman, hingga penggunaan senjata. Adapun misi utama yang pernah dilakukan kapal selam Pasopati 410 adalah 1. Operasi Trikora, digunakan untuk mengangkut pasukan RPKAD yang sekarang bernama Kopassus, dan perlengkapan militer lainnya ke Irian Barat dengan tujuan membebaskan wilayah tersebut dari kolonial Belanda. Apa itu Trikora? Trikora adalah Tri Komando Rakyat. 2. Pengintaian dan pengawasan. Sering digunakan untuk melakukan misi pengintaian dan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia karena kemampuannya untuk bergerak secara diam di bawah permukaan air.
3. Misi serangan. Sebagai kapal selam tentu saja dilengkapi dengan persenjataan untuk melakukan serangan. Meskipun tidak banyak informasi detail mengenai hal ini, tapi secara umum kapal selam ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan torpedo dan menenggelamkan kapal musuh. 4. Simbol kekuatan. Sebagai kapal selam TNI Angkatan Laut, KRI Pasopati menjadi simbol kekuatan militer Indonesia dan kebanggaan bangsa. Kehidupan di dalam KRI Pasopati 410 bisa dibilang penuh tantangan karena tinggal di ruangan sempit, gelap selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa cahaya matahari langsung. Suhu udara cenderung lebih tinggi daripada di luar, karena panas yang dihasilkan mesin dan peralatan. Selain itu juga bising yang berasal dari suara mesin dan peralatan. Makanan dan minuman yang terbatas. Biasanya makanannya berbentuk kalengan atau kemasan. Dan awak kapal selam harus berhemat dalam mengonsumsi air karena keterbatasan pasokan. Jadwal kerja dan istirahat awak kapal selam sangat ketat. Maka mereka bekerja dalam shift yang panjang dan bergantian serta waktu tidur yang sangat terbatas. Dan tidak ada privasi, sehingga awak kapal selam harus berbagi ruangan dengan rekan-rekannya selama berhari-hari. Kehidupan di dalam KRI Pasopati 410 adalah pengalaman yang sangat unik dan menantang. Awak kapal harus memiliki mental baja dan disiplin yang tinggi. Meskipun demikian, kehidupan di dalam kapal selam juga memberikan kepuasan tersendiri, yaitu rasa kebersamaan dan kebanggaan dalam menjalankan tugas negara. KRI Pasopati 410 dinonaktifkan pada tanggal 26 Januari 1990. Agar bisa dibawa ke tepian Kalimas, KRI Pasopati terpaksa dipotong-potong menjadi 16 bagian. Setelah dibawa ke lokasinya yang sekarang, lalu dirangkai lagi menjadi monumen kapal selam yang disingkat Mountcastle. Mountcastle diresmikan pada tanggal 27 Juni 1998 oleh Laksamana Bapak Arief Kusariyadi yang menjabat sebagai kasal pada waktu itu, dan dibuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 1998. Agar mendapat gambaran lebih jelas tentang kapal selam Pasopati 410, mari kita masuk ke dalam kapal selam. Agar kita bisa masuk ke dalam kapal selam, kita harus melalui tangga dulu ke atas. Ini 4 tabung peluncur torpedo yang berada di haluan. Torpedo ini panjangnya 7 meter, diameternya 30 cm, dan beratnya 1.900 kg. KRI Pasopati 410 mampu membawa 12 torpedo jenis ini, 10 ada di haluan dan 2 ada di buritan. Diangkat pakai apa? Lewat jalur ini, torpedo dimasukkan dari luar ke dalam lambung kapal selam KRI Pasopati. Dengan krana ini, torpedo yang masuk melalui jalan khusus tadi ditopang dan kemudian diletakkan di tempatnya masing-masing. Krana ini fungsinya agar torpedo tidak jatuh. Tempat tidur Tamtama dan Bintara yang berjumlah 16 orang yang berada di haluan. Ini tempat untuk menyimpan makanan. Tempat tidur perwira yang berjumlah 11 orang. Ruang komandan yang terdiri dari 1 tempat tidur dan 1 meja kerja komandan. Deretan foto mantan komandan KRI Pasopati 410 dari tahun 1962 sampai tahun 1990.
menunggu aja. Kalau yang terbaru tuh bisa 1 sampai 3 bulan untuk menyelamnya. Kayak di Nanggala itu bisa segitu. Berarti lebih gede lah. Asli atau? Asli semua. Ruang komunikasi. Iya, betul. Jadi semua di dalam kapal selam ini masih asli. Enggak ini ya, enggak dibuat ya. Enggak. Cuma ada kayak penambahan aja. Kayak gini. Corong yang berwarna merah itu adalah alat komunikasi antar unit. Kemudi untuk belok kiri dan belok kanan kapal selam. Kemudi untuk naik turun. Ini adalah periskop yang berfungsi untuk melihat apa yang terjadi di atas permukaan tanpa harus muncul sepenuhnya. Selain itu juga berfungsi untuk mengamati permukaan, navigasi, dan pengintaian. Ini adalah ruang sonar yang berfungsi sebagai alat pendengaran kapal selam di dalam air kalau ada benda yang mendekat. Tambahan nih, tambahan fiber. Tapi kalau yang di belakangnya fiber itu asli. Ini snorkel yang berfungsi untuk menghirup udara. Ini adalah kamar mandi ABK kapal selam KRI Pasopati. Adanya hanya wastafel dan lubang kecil di bawah wastafel untuk BAB, yang sekarang lubangnya sudah ditutup. Ruang tidur ABK kapal selam KRI Pasopati 410 yang menjadi satu dengan ruang makan. Baterai kapal selam yang berjumlah 210 disimpan di lubang di bawah ini. Alat masak listrik yang ada di dapur kapal selam. Mesin diesel yang berfungsi mendorong kapal selam saat berada di permukaan. Jumlahnya ada 2, kiri dan kanan. Ini adalah tangki bahan bakar kapal selam KRI Pasopati 410. Mesin elektrik ini dipakai mendorong kapal selam saat berada di bawah permukaan air. Dengan mesin elektrik ini, kapal selam KRI Pasopati bisa mencapai kecepatan 13,5 knot. 2 tabung torpedo yang berada di buritan. Berbeda makanya sistemnya untuk masuknya. Ini adalah pintu emergensi buat ABK kapal selam. Kurang lengkap rasanya setelah melihat-lihat monumen kapal selam KRI Pasopati 410, tidak melihat videoramanya. Untuk itu mari kita menuju lokasi videorama KRI Pasopati 410. Ini adalah pintu masuk melihat videorama KRI Pasopati 410. Di sebelah kiri ada jadwal penayangan videorama KRI Pasopati 410. Selamat menikmati videorama KRI Pasopati 410. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Anantara Wira yang berarti tabah sampai akhir
menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sejarah kapal selam di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda tepatnya pada tahun 1947. D. Ginagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten, berhasil merancang dan membuat sebuah kapal selam yang berbobot 5 ton. Dengan diawaki sendiri oleh D. Ginagan, kapal selam ini diuji cobakan di Kalibayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba ini membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan kapal selam terus dikembangkan oleh beberapa negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jerman. Menurut kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan midget submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal dari jenis ocean going yaitu kapal selam Whiskey Class. Dengan semakin kompleks tuntutan tugasnya, TNI Angkatan Laut pada tahun 1959 menambah sistem kesenjataannya dengan kapal selam. Tepatnya pada tanggal 12 September 1959, pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Whiskey Class dari pemerintah Uni Soviet, masing-masing diberi nama RI Cakra dan RI Nanggala. Hingga saat ini, tanggal 12 September diperingati sebagai hari lahirnya Korps Hiu Kencana, yaitu Korps Pengawal Kapal Selam. Kemudian pada bulan Januari sampai Desember 1962, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya, yaitu RI Nagabanda, RI Chandrasa, RI Trisula, RI Nagarangsang, RI Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Brahmasta, RI Pasopati, RI Cundamani, dan RI Alugoro. Pada operasi Trikora, pembebasan Irian Barat, kapal selam berperan penting di dalam memberikan tekanan-tekanan psikologis terhadap pihak Belanda yang bercokol di Irian Barat, antara lain melalui operasi pengintaian dan penyusupan ke daerah musuh, dikenal dengan Operasi Antarja, Jaya Wijaya 1, Cakra 1, Alugoro dengan mendaratkan pasukan RPKAD di Tanah Merah Irian Barat, serta Operasi Jaya Wijaya 2. Sejalan dengan perkembangan teknologi, berangsur-angsur kapal selam Whiskey Class digantikan tugasnya oleh kapal selam dari Jerman jenis SS-209. Kapal selam yang masuk jajaran TNI Angkatan Laut pada dekade awal tahun 80-an ini berjumlah 2 buah, yaitu KRI Cakra dengan nomor lambung 401 dan KRI Nanggala 402. Sedangkan KRI Pasopati bernomor lambung 410 mengakhiri masa dinasnya di TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan penurunan ular-ular perangnya. Dengan demikian, selesailah sudah era kapal selam Whiskey Class yang telah turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia, dan untuk menghormatinya, dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya.
tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Fisik dari monumen yang menampilkan kapal ex-KRI Pasopati ini adalah saksi sejarah tentang pengabdian dan profesionalisme prajurit-prajurit Korps Hiu Kencana, sekaligus akan memberi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda bangsa untuk mengerti dan tertarik pada kehidupan aspek kelautan sebagaimana kodratnya sebagai bangsa bahari. Selain itu, monumen kapal selam menjadi saksi, bukti, dan bakti akan kejayaan bahari kita sebagai persembahan bagi prajurit-prajurit Matra Laut dan juga bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan adanya monumen kapal selam ini, semakin lengkaplah kota Surabaya sebagai kota pahlawan, kota bahari, di mana TNI Angkatan Laut dibesarkan di sini, di jantung kota Surabaya, di tepi Kalimas yang asri. KRI Pasopati tegak dengan megahnya, memantapkan moto prajurit kapal selam, tabah sampai akhir. Sementara itu, di tepi Selat Madura, di pinggir kota Surabaya, berdiri pula sebuah monumen kejayaan TNI Angkatan Laut, Monumen Jalsveva Jayamahi, yang merupakan salah satu mata rantai ungkapan kejayaan kebaharian di Indonesia dari masa ke masa. Sejalan dengan bergulirnya waktu, sejak diikrarkan Sumpah Palapa oleh Gajah Mada pada zaman Majapahit, cita-cita menyatukan wilayah Nusantara akhirnya terwujud dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara maritim terbesar, wilayah Republik Indonesia meliputi 17.508 pulau, luas laut 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang pantai 81.000 km. Maka sewajarnya lah jika Indonesia memiliki angkatan laut yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, saat itu pula lahir dan tumbuh TNI Angkatan Laut yang dicikal bakali oleh Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut yang lahir dalam kancah Perang Kemerdekaan 1945. Pada era tahun 1950 sampai dengan 1959, TNI Angkatan Laut aktif menyumbangkan dharma baktinya dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan, antara lain dalam berbagai operasi amfibi guna menumpas pemberontakan bersenjata seperti PRRI, Permesta, RMS, dan DITI. Memasuki tahun 1960 sampai dengan tahun 1968, TNI Angkatan Laut makin berkembang dengan dimilikinya sejumlah kapal perang jenis destroyer, frigat, peluncur roket, dan kapal selam. Bersama-sama dengan kekuatan ABRI lainnya, TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai operasi militer, termasuk operasi pembebasan Irian Barat dan penumpasan G-30S PKI. Sejak tahun 1979 hingga sekarang, TNI Angkatan Laut mengalami kemajuan pesat dengan dimilikinya peralatan berteknologi mutakhir yang diorientasikan pada terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan sasaran kemampuan bidang intelijen, pertahanan,
bertahan berdiri di sisimu. Walau ajal harus kupersembahkan untukmu, untuk tetap pertahankan tiap tetes air samudraku, karena kami anak-anak bangsa ini adalah bangsa bahari. Berlari aku berseru, justru di laut kita jaya. Charles Peva, Jaya Mari. Demikian kisah heroik KRI Pasopati 410, Sang Penjelajah Laut Dalam. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa dengan lansia jalan-jalan di